Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya Mentor Mind ID. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya Mentor Mind ID. Kali ini saya pengen ngobrol dengan suasana yang agak beda dan juga ngobrolin sesuatu yang mungkin tidak biasanya dibahas di Mentor Mind ID. Kali ini saya pengen ngobrol tentang memelihara kucing. Nah, apa sih yang teman-teman bayangkan ketika kita memelihara kucing? Mungkin itu satu hal yang mudah atau ya nggak ada yang spesial, atau bisa jadi mungkin ini adalah sebuah hal yang sangat perlu dipikirkan secara matang. Itu yang juga ada dalam benak saya ketika sebelum memutuskan untuk memelihara kucing 2 bulan yang lalu. Jadi ini saya hanya sekedar share saja bahwa 2 bulan yang lalu saya memutuskan untuk adopsi kucing dan apa yang membuat saya kemudian memutuskan dan pertimbangan-pertimbangan apa yang saya punya setelah itu dan juga konsekuensinya setelah kita memelihara kucing gitu. Oke, pertama yang saya lakukan ketika mau memelihara kucing adalah saya memikirkan saya ingin kucing jantan atau kucing betina. Kemudian saya karena tahu kalau kucing jantan itu sering pipis sembarangan, akhirnya saya memutuskan oke, saya mau kucing betina. Tapi saya juga nggak mau kucing betina ini kemudian banyak punya anak karena saya nggak mampu mengurusnya. Saya merasa mungkin hanya mampu untuk memelihara 1 atau 2 ekor gitu. Jadi karena pertimbangan itu akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya mau adopsi tapi kucing betina saja. Nah, akhirnya saya cari di Facebook, teman-teman. Saya cari orang-orang yang mau lepas adopt bahasanya, dari yang free, kemudian ada juga yang berbayar gitu ya, yang lumayan mahal. Saya pertimbangkan semuanya, jenis apa yang ingin saya adopsi. Terus terang karena saya mungkin bukan orang yang sangat punya waktu untuk caring kucing, dan juga saya merasa saya bukan pecinta kucing tapi hanya penyuka kucing mungkin, sehingga saya memutuskan untuk pilih kucing yang tidak terlalu membutuhkan efforts untuk memeliharanya. Kucing-kucing yang berbulu panjang cenderung akan membutuhkan efforts yang luar biasa untuk kita memeliharanya, karena tentu dia tidak bisa dibiarkan begitu saja karena nanti bulu-bulunya harus di grooming, dimandikan, kemudian dibersihkan, dan itu menurut saya mungkin tidak sanggup untuk melakukannya, sehingga saya memang saya memutuskan untuk memelihara kucing yang berbulu pendek atau tidak terlalu panjang gitu, supaya juga menurut saya rumah bisa tetap bersih gitu, karena kalau kucing yang berbulu panjang cenderung untuk bulunya nanti lepas-lepas, dan kemudian ketika kita tidak mampu benar-benar untuk membersihkan rumah secara rutin dan ekstra, maka itu nanti rumah kita menjadi kotor gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini juga perlu kita pertimbangkan sebelum mengadopsi kucing. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencari jenis kucing mixed dom, yaitu kucing yang campuran kucing kampung dengan kucing yang ras. Jadi campuran kucing kampung dan kucing ras menurut saya memenuhi ekspektasi atau harapan saya untuk kira-kira kucingnya yang lumayan independen, tidak perlu terlalu ekstra perhatian, tapi juga, dan dia punya ketahanan tubuh yang tidak serentan kucing ras, mungkin ini asumsi saya. Kemudian juga mereka bisa lebih mandiri di alam, itu harapan saya. Kemudian akhirnya ya saya cari di Facebook dan saya menemukan iklan nih, bahwa ada dari sedemikian banyak iklan yang saya baca gitu ya, yang kucing-kucing yang lucu-lucu segala macam, ternyata saya menemukan ada pemelihara kucing yang mau melepas kucing-kucingnya karena dia mau pindah dari kontrakan ke kosan. Kosannya nggak boleh pelihara kucing gitu. Jadi akhirnya saya melihat iklannya. Waktu itu dia bilang, gratis mixed dom, umur 5 bulan, dua-duanya betina gitu, pupnya di pasir. Jadi dua-duanya betina. Nah, saya tertarik dengan satu betina nih yang lucu dan
ini menurut saya oke nih gitu, tidak terlalu panjang bulunya. Jadi saya hubungi, kemudian mbaknya setuju dan kemudian saya datang untuk mengambil kucingnya gitu. Nah, yang lucunya ketika sampai di rumah mbaknya, jadi ternyata kucing yang diiklankan itu dua-duanya jantan, teman-teman. Jadi yang mengiklankan bukan dia tapi pacarnya, dan pacarnya salah kasih identitas gitu. Tapi akhirnya karena di rumahnya ada beberapa ekor kucing, akhirnya karena ada yang betina juga, jadi saya bilang oke lah Mbak, saya nggak jadi ngambil yang jantan ini karena saya nggak mau kucing jantan, saya mau yang betina aja. Ya udah yang ada aja ini gitu, dan mbaknya juga setuju karena memang semua kucing pun akhirnya dia mau lepas karena dia mau pindah ke kos gitu. Akhirnya udah saya ambil nih satu kucing betina yang dia punya, dan pada waktu itu kucingnya memang terlihat sangat jinak gitu. Jadi akhirnya saya bawa pulang. Ini namanya Oci. Nah, Oci, sini Oci, nih, sini. Nah, ini dia. Oci, sini, nih Oci. Iya. Nah, kucing betina ini namanya si Oci, dan pada waktu ketika mengadopsi, saya memang sudah plan teman-teman bahwa ketika saya adopsi kucing perempuan, kucing betina, ini akan langsung saya steril supaya supaya tidak beranak pinak, dan juga sehingga saya bisa memeliharanya dengan optimal gitu. Jadi akhirnya ketika beberapa hari di rumah, ini kucingnya langsung disteril gitu dengan bantuan yang Mbak yang memelihara tadi itu. Jadi dia yang bawa ke dokter hewan dan kita steril kucingnya gitu. Jadi ini Oci udah steril, jadi aman kalau dia main-main sama kucing di sekitar dan kalau ada yang jantan gitu. Mungkin beberapa pertimbangan itu bisa teman-teman ambil ketika sebelum memelihara kucing gitu ya, bahwa tidak mudah memelihara kucing, dan kita perlu pikirkan ini kan kayak sama dengan mengadopsi anak ya. Jadi kayak seumur hidup dia, kecuali nanti kalau kita udah nggak sanggup dan ada adopter yang mau mengadopsi gitu. Tapi menurut saya untuk kita itu bisa memelihara dengan baik dalam jangka waktu yang cukup panjang memang membutuhkan banyak sumber daya finansial, kemudian juga waktu, ketelatenan ya. Ketika misalnya saya mau berangkat kerja keluar kota, maka harus ada orang yang take care untuk ngasih dia makan, buang kotoran gitu. Jadi itu juga teman-teman mungkin yang sedang berpikir kemudian untuk mengadopsi kucing juga bisa memikirkan hal itu. Jadi itu mungkin hal yang tidak mudah, dan ketika kita sudah membuat keputusan untuk mengadopsi, maka kita harus benar-benar take responsibility gitu untuk bisa bagaimana mereka bisa tetap well-being-nya tetap terjaga gitu sebagai kucing, supaya mereka juga happy tinggal dengan kita. Karena kita pun, saya juga merasakan memang mempunyai kucing itu kadang-kadang ya tentu ada sisi menyenangkannya, sisi lucu ngelihatnya, tapi juga kadang-kadang sisi kesel ya kalau misalnya dia mungkin berada atau main di tempat yang tidak semestinya, kayak misalnya di waktu kita kerja misalnya mungkin ganggu segala macam. Tapi ya memang hal-hal itu yang kita harus antisipasi ya, dan dicari cara untuk kemudian kita juga bisa lebih ngasih toleransi. Saya ngerasain sih dulu awal-awal saya terlalu banyak stres gitu dengan kenakalan-kenakalannya, tetapi kalau kemudian saya pikir oke lah, saya yang harus menjadi lebih toleran untuk bisa lebih mentolerir ya, karena kucing kan cuma punya insting ya, dia pengen ke situ ya dia akan main ke situ gitu. Dia pengen dekat saya, sehingga waktu saya bekerja pun dia tetap main-main di sekitar gitu. Nah, kita pun menjadi harus lebih toleran. Kemudian dari sisi kebersihan, saya pikir kalau kita tidak mampu untuk benar-benar membersihkan rumah misalnya, itu cukup concerning, karena kalau kita punya kucing pasti kotor gitu. Nah, ini juga
yang akhirnya saya memutuskan juga nih untuk punya orang yang ngebantu saya membersihkan rumah gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita cukup sensitif gitu ya dengan bulu kucing misalnya. Nah, ini perlu untuk kita antisipasi, sering-sering dibersihkan. Oci, sini Oci. Nyaweng. Oci sini. Iya. Ini kucing pinter nih teman-teman. Kalau misalnya diajak main, dia bisa ngambil mainannya sendiri dan ngebalikin lagi, udah kayak anjing kan. Oh iya, kucing ini makan apa? Kucing ini saya tidak hanya mengandalkan makanan kering gitu ya, karena saya pikir nggak akan sehat ya, karena namanya itu sesuatu yang makanan olahan. Sama aja saya membayangkan kalau kemudian saya makan mie terus-terusan gitu. Jadi saya tidak memberi dia makanan kering saja, tapi juga ngasih makanan basah yang alami gitu ya. Jadi saya rebusin ikan kembung, belajar dari teman saya di Asri, di Mes Asri itu ada yang memelihara kucing dan selalu direbusin ikan kembung. Jadi si Oci ini juga saya kasih ikan rebus dan airnya yang kalau kita taruh di kulkas agak lumayan membeku ya, dia jadi kayak gel. Nah, itu juga kita kasih gitu. Jadi mix makanan kering dan ikan kembung rebus itu yang saya kasih ke Oci, dan kayaknya sih lumayan sehat. Teman-teman, buat teman-teman yang berpengalaman dalam memelihara kucing, kalau mau share buat pemelihara kucing baru kayak saya juga silakan ya teman-teman. Atau teman-teman yang lagi bingung juga nih, mungkin mau melihara kucing apa enggak gitu. Menyenangkan teman-teman punya kucing karena kita ngerasa juga ada yang nemenin gitu. Kemudian dengan tingkah-tingkah lucunya yang luar biasa, kadang kita juga sangat-sangat terhibur. Itu aja kali ini teman-teman yang ingin saya share sama teman-teman, bahwa yang terpenting dari proses mengadopsi kucing adalah tanggung jawabnya, responsibility-nya, komitmennya yang harus kita yakini bahwa kita mampu melakukannya sebelum kita mengadopsi kucing. Thank you teman-teman udah mendengarkan sharing-sharing ini. Sampai ketemu lagi di video Mentor Mind ID berikutnya. Bye.